Shalom dan selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita berkumpul merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, momen istimewa yang membawa damai dan keselamatan bagi umat manusia. Mari kita rayakan dengan hati penuh syukur dan sukacita, mengingat kasih-Nya yang tak berkesudahan. Ibadah dan perayaan Natal Remaja Poso Bulung tahun ini diselenggarakan dengan tema Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang diambil dari Lukas 2 ayat 15. Dan dengan subtema, kelahirannya membawa sukacita sehingga kita dapat memberitakan kabar sukacita itu dengan menjadi saksi Kristus di dalam panggilannya masing-masing. Sebelum memulai ibadah, izinkan saya membacakan tata tertib ibadah. Pertama, jemaat diharapkan mengaktifkan mode diam atau silent mode pada handphone atau gadget lain untuk menjaga ketenangan ibadah dan perayaan. Kedua, jemaat dimohon untuk tidak keluar masuk ruang ibadah selama acara berlangsung agar tidak mengganggu jemaat lain. Ketiga, jemaat tidak diperkenankan meninggalkan sampah sembarangan di area gereja, mohon untuk membuangnya di tempat-tempat yang telah disediakan. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 49, Hai Orang Percaya, untuk menyambut dengan sukacita prosesi Natal Remaja Poso Bulung HKBP Cijantung 2024. Dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita muliakan Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir bagi kita. Sambutlah Dia yang menjadikan hidup kita semakin berarti. Kita buka ibadah ini dengan menyanyikan Gapuramu Lapangkanlah.
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang yang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penciptaan dunia ini adalah bukti nyata dari kasih dan kebesaran Tuhan. Setiap detail alam semesta, dari langit yang megah hingga bumi yang subur, adalah karya tangan Tuhan yang sempurna. Namun, di antara segala ciptaannya, manusia diciptakan dengan hal istimewa, yaitu talenta dan potensi yang luar biasa. Talenta ini adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri dan kembangkan dengan sebaik-baiknya. Setiap talenta yang kita miliki adalah anugerah yang harus digunakan untuk memuliakan namanya. Apakah itu dalam berbicara, bernyanyi, mengajar, atau bahkan dalam cara kita mengasihi dan melayani sesama. Kita sambut liturgi pertama dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 68 ayat 1 dan 3, Tahukah kamu jumlah bintang? Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kolose 1 ayat 16. Karena dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemimpin maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakannya dan untuk Dia. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Semuanya masih kosong dan gelap gulita. Tetapi kemudian Tuhan berfirman, "Jadilah terang," dan terang pun tercipta, membelah kegelapan. Aku akan menciptakan segala yang indah, langit, bumi, laut, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk hidup. Dan kini aku akan menciptakan manusia serupa dengan gambarku, supaya mereka berkuasa atas segala ciptaan yang telah kujadikan dan yang akan mengelola ciptaanku dengan hikmat dan penuh kasih. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Maka Tuhan melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Kalian akan menjaga bumi ini, setiap makhluk hidup, setiap pohon, setiap tetes air adalah bagian dari tanggung jawab kalian. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia tidak hanya memberi nafas kehidupan saja, tetapi Tuhan juga memberikan talenta, kemampuan untuk menciptakan, berinovasi, dan melayani sesama. Tuhan memberiku talenta dalam bermain musik untuk menghibur dan menyatukan manusia melalui harmoni yang aku mainkan. Talenta yang Tuhan berikan kepadaku adalah seni. Dengan adanya seni bisa memberikan ketenangan dan juga ungkapan ekspresi apa yang dirasakan manusia. Serta seni bisa menciptakan kemuliaan untuk melayaninya. Pergunakanlah talenta kalian untuk kebaikan, sebagaimana aku menciptakan dunia ini dengan indah. Kalian juga diciptakan untuk menghasilkan keindahan dalam kehidupan. Sejak penciptaan, Tuhan telah memberi kita kehidupan dan talenta. Setiap dari kita dipanggil untuk merawat ciptaannya dan mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan atas segala ciptaan-Mu dan talenta yang Kau berikan kepada kami. Marilah kita merenungkan kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Semua berawal dari pilihan Adam dan Hawa untuk tidak taat kepada perintah Tuhan. Meskipun manusia diciptakan dengan talenta dan kemampuan yang luar biasa, seringkali ada penyimpangan. Penyimpangan itu membuat manusia berdosa sehingga merusak hubungannya dengan Tuhan. Talenta yang seharusnya dipergunakan untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama seringkali disalahgunakan
untuk kepentingan pribadi dan keinginan duniawi. Kita sambut liturgi kedua dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 434 ayat 1, Tuhan Yesus lihat hamba-Mu. Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang baik, yang saleh, yang berbuat baik dan tak berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Adam, lihat ada sesuatu di sana. Ya Hawa, mari kita ke sana. Lihatlah Hawa, apa yang telah terjadi? Tidak tahu Adam. Setelah kejatuhan manusia, dosa tidak berhenti di sana. Bahkan banyak manusia mulai melupakan tujuan utama mereka, yaitu melayani Tuhan. Mereka tidak lagi menggunakan talenta mereka untuk memuliakannya. Halo Christine, kapan nih bisa pelayanan lagi? Udah lama loh kamu gak ikut pelayanan. Yuk, minggu ini yuk. Aduh, maaf ya Kak. Akhir-akhir ini aku sibuk kuliah nih. Maba soalnya aku. Ya, oke deh. Kalau bisa langsung hubungin aku aja ya. Siap Kak. Hai Christine. Halo Angel. Hari Minggu lo free nggak? Yuk ikut nongkrong di kafe deket kampus. Wah, boleh banget tuh. Tapi bukannya lo pelayanan ya? Setahu gue setiap hari Minggu tuh lo pelayanan di gereja. Kalau itu mah nggak apa-apa, biarin aja pengurus itu yang cari pengganti gue. Hahaha. Parah banget sih lo. Aduh,
tugas kuliah banyak banget lagi. Terus by jadwal. Hah? Demi apa? Minggu depan udah UTS. Asli, gila tuh ya kampus. Gak ngertiin mahasiswanya banget deh. Ada info turnamen ML nih. Tapi jadwalnya minggu depan. Bentrok dong sama UTS. Gak bakal bisa belajar nih gue. Cuek kali ya, ikut aja. Siapa tahu menang. Terus dapat duit, kan lumayan. Kalau belajar buat UTS mah bisa kali pas hari H. Prinsip kita ML nomor 1, belajar ntar dulu, kelas. Bikin konten yang lagi viral itu viral nih pasti. Loren, gue ada info lomba melukis nih. Kan gambar lo bagus tuh ya. Dulu aja sampai pernah menang lomba kan. Ya, gak dulu deh kawan. Gue lagi sibuk bikin konten di TikTok nih. Lumayan kalau FYP tuh bisa jadi viral. Loh, kan bakat lo di melukis. Kenapa sekarang jadi ngejar FYP di TikTok? Ya, lagian kenapa sih? Nih ya, kalau misalkan FYP tuh bisa dapet cuan. Tinggal joget-joget manja kayak gini nih ya. Udah deh, cuannya langsung datang ke kita. Astaga Loren, cepet-cepet balik deh lo ke jalannya. Ih, kenapa sih? Sama seperti manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Kita juga sering teralihkan oleh hal-hal duniawi dan akhirnya melupakan Tuhan. Namun, Tuhan selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Talenta yang diberikan bukan untuk kesenangan pribadi semata, melainkan untuk kemuliaannya dan untuk melayani sesama. Janji keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia terwujud melalui kedatangan Sang Juru Selamat ke dunia. Meskipun kita seringkali jatuh dalam dosa dan menyalahgunakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melalui Sang Juru Selamat, Allah memperbaharui janjinya untuk menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang baru, serta kesempatan menggunakan talenta dengan benar untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita sambut liturgi ketiga dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 1 dan 6, Ku Harus Bagaimana. Ku
Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Ia akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, dan merawat kepada orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan, dan dan pemberitahuan pembalasan Allah kita untuk menghibur orang-orang yang terkabung. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan dengan kasih-Nya yang besar tidak pernah berhenti memikirkan umat-Nya. Meski mereka seringkali bimbang dan lupa akan jalannya, Tuhan tetap mencari cara untuk mengumpulkan kembali mereka yang tersesat. Aku telah menciptakan mereka dengan kasih, namun dosa telah membuat mereka tersesat. Mereka lupa akan rumahku, lupa akan panggilanku. Haruskah aku membiarkan mereka begitu saja? Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Engkau tidak akan membiarkan mereka tersesat terus, bukan? Aku ingin mereka kembali, tetapi hati mereka penuh dengan kebimbangan dan godaan. Mereka harus memilih untuk datang kembali kepadaku. Setelah Christine mengabaikan pelayanan di ibadah gereja, suatu hari ia sakit selama beberapa hari. Dan saat itulah ia mulai merenung. Dulu aku mendengar panggilan Tuhan, tapi aku mengabaikannya. Namun mengapa sekarang begitu sulit untuk kembali? Dunia ini penuh dengan godaan. Pada saat Adrian lebih mementingkan lomba Mobile Legends daripada belajar, ia berakhir mendapatkan nilai terendah di beberapa mata kuliah. Ia mendapatkan teguran dari dosen dan juga orang tua. Ia terpuruk serta menyesali pilihannya. Gimana aku kembali ke Tuhan aja ya? Tapi Tuhan mungkin sudah kecewa sama aku. Ketika Loren fokus mengejar video konten untuk FYP, ia melakukan tindakan berlebihan dan menyebabkan ia dirundung di media sosial. Kemudian ia sadar akan perbuatannya dan mulai mengintrospeksi dirinya. Tidak usah kembali. Dunia ini lebih menyenangkan, lebih mudah. Kamu tidak perlu Tuhan untuk merasa bahagia. Aku tidak pernah meninggalkan kalian. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Semua dosamu akan aku tanggung, dan pintu menuju rumahku selalu terbuka. Wah, benarkah? Apakah kami masih bisa kembali setelah kesalahan dan dosa yang kami perbuat ini? Kasihku tidak pernah berubah. Kalian selalu diterima di hadapanku, karena aku akan membayar semua harga dosa-dosamu. Dunia ini lebih menarik. Kamu tidak perlu bersusah payah untuk berubah.
Nikmati saja hidup ini. Di dunia ini mungkin ada kesenangan sementara, tetapi hanya di dalam Aku ada damai yang sejati dan kekal. Janji keselamatan yang Tuhan berikan tidak pernah gagal. Meski kita seringkali bimbang dan tergoda oleh dunia, Yesus adalah jembatan yang membawa kita kembali kepada kasih Tuhan yang abadi. Kalian telah kembali dan Aku bersuka cita. Keselamatan sudah diberikan dan pintu rumahku selalu terbuka bagi yang mau datang kepadaku. Melalui Yesus, Tuhan telah memberikan janji keselamatan. Meskipun dunia seringkali menggoda dan membuat kita bimbang, Tuhan tidak pernah berubah. Ia selalu memanggil kita untuk kembali ke rumahnya, tempat kita menemukan damai yang sejati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini, mari kita bersama-sama mengingat kembali makna sejati hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Lilin yang akan kita nyalakan merupakan simbol terang dalam dunia gelap. Terang itu ialah Yesus Kristus yang kelahirannya membawa harapan dan damai bagi setiap orang yang menerimanya. Untuk itu, kami mengundang untuk maju ke altar Amang Pendeta B. Sihombing selaku pengkhotbah, Inang Sintua R. Borulumban Toruan selaku paragenda, Inang Nyonya J. Huta Barat Boru Silalahi selaku perwakilan Dewan Koinonia HKBP Cijantung, Amang B. Simorangkir selaku perwakilan Panitia Natal Umum HKBP Cijantung 2024, Stella Boru Silalahi selaku Ketua Panitia Natal RNHKBP Cijantung 2024, Hasiana Boru Silaban selaku Ketua Remaja HKBP Cijantung, Melenia Boru Sialagan selaku Ketua Naposo Bulung HKBP Cijantung. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada malam ini kita berkumpul untuk merayakan peristiwa yang penuh kasih dan sukacita, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Di altar kita, lilin Natal telah menyala,
melambangkan kehadiran Kristus yang membawa terang ke dalam dunia yang penuh kegelapan. Terang ini adalah tanda kasih Allah yang dinyatakan melalui kelahiran anaknya yang membawa harapan dan keselamatan bagi umat manusia. Mari kita bangkit berdiri dan menyalakan lilin kita dan bersama-sama kita menyanyikan Malam Kudus Sunyi Senyap. Kudus
Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah menyalakan lilin Natal sebagai tanda terang Kristus. Sekarang, tiba saatnya kita merenungkan momen kelahiran Sang Juru Selamat yang penuh makna. Kelahirannya adalah wujud nyata janji Allah yang telah dinyatakan melalui para nabi bahwa seorang Juru Selamat akan datang membawa kedamaian dan keselamatan bagi seluruh dunia. Dengan penuh sukacita dan harapan, marilah kita membuka diri untuk menerima janji keselamatan itu. Biarlah terang yang kita terima malam ini menjadi berkat dan membimbing kita untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Kita sambut liturgi keempat dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 3, Hai Mari Berhimpun. Matius 1 ayat 23. Seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu pada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku membawa kepadamu kebaikan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di sebuah malam yang sunyi dan penuh bintang, para gembala yang sederhana menjaga domba-domba mereka. Mereka tidak tahu bahwa malam itu akan mengubah dunia selamanya.
ada sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Aku juga merasa seperti itu. Tetapi apa yang mungkin terjadi di malam setenang ini? Jangan takut, sebab aku datang membawa kabar baik untuk kalian dan seluruh umat manusia. Hari ini, di kota ini, telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kalian akan menemukan bayi itu dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di palungan. Juru selamat di palungan? Ya, dia datang dalam kesederhanaan agar semua orang tahu, bahkan kalian yang dianggap rendah, bahwa kalian yang berharga di mata Tuhan. Sukacita ini adalah untuk seluruh dunia. Ayo kita melihat bayi itu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk melihat bayi itu. Dan para gembala dengan hati penuh sukacita meninggalkan padang untuk melihat Sang Juru Selamat, membawa harapan baru di hati mereka. Ayo, kita melihat bayi itu. Ini adalah kabar yang terbaik yang pernah kita dengar. Dan di kandang yang sederhana itu, mereka menemukan Juru Selamat dunia. Meskipun tidak ada kemewahan, hati mereka dipenuhi sukacita yang besar karena mereka melihat Tuhan dalam bentuk yang paling sederhana, seorang bayi yang terbaring di palungan. Ini benar-benar dia, juru selamat yang dijanjikan. Kami yang tidak punya apa-apa, tetapi kami diberi kesempatan pertama untuk melihatnya. Ketika kalian melihat dia, kalian melihat cinta Tuhan yang begitu besar. Dia datang membawa terang dalam kegelapan dan harapan dalam keputusasaan. Dan Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terpikirkan manusia dan memilih tempat sederhana ini sebagai tempat lahirnya Sang Juru Selamat. Kami merasa tidak layak, tetapi kehadiran kalian membuat kami tahu bahwa Tuhan tidak melihat kita dari harta, melainkan hati. Kalian dipilih karena hati kalian yang tulus dan taat. Tuhan ingin membuktikan bahwa semua orang, mulai dari yang paling besar hingga yang paling kecil, layak untuk menerima kasih-Nya. Tuhan telah memberikan kita lebih dari yang apa bisa kita bayangkan. Bayi ini yang terbaring di palungan adalah hadiah yang terbesar. Dia datang ke dunia bukan hanya untuk kalian, tetapi untuk semua umat manusia. Jangan takut untuk memberitakan kabar sukacita ini, karena ia datang untuk semua orang, termasuk mereka yang sederhana sekalipun. Terima kasih Maria, terima kasih Yusuf. Kami akan menjaga pesan ini dalam hati kami. Dan juga kami akan memberitakannya kepada semua dunia. Kesederhanaan ini adalah pesan besar, bahwa dalam kelemahan manusia, Tuhan menunjukkan kekuatannya. Jagalah hati kalian untuk tetap selalu tulus, seperti pada malam ini. Di tempat yang sederhana, namun penuh dengan makna ilahi, cinta Tuhan dinyatakan kepada manusia. Para gembala yang dianggap biasa, dipilih untuk menyaksikan mukjizat yang mengubah dunia. Sebuah pengingat bahwa Tuhan selalu dekat dengan hati yang rendah dan tulus. Aku ingin memberitakan ini kepada semua orang. Dunia harus tahu bahwa Juru Selamat telah lahir. Ya, meskipun kita hanya gembala, tetapi kita punya sukacita besar yang harus dibagikan kepada semua orang. Kita tidak mungkin menyimpan kabar ini hanya untuk diri kita sendiri. Mari kita beritakan kabar ini kepada setiap orang yang kita temui. Gloria in excelsis Deo. Sukacita kelahiran Kristus bukanlah sukacita yang hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk dibagikan. Kita belajar dari para gembala. Meskipun sederhana, mereka tahu bahwa tugas mereka adalah membagikan kabar sukacita ini kepada dunia. Dan begitulah, di tempat yang sederhana, sukacita besar menyebar ke seluruh dunia. Kelahiran Yesus Kristus adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Dan kabar itu
Tidak hanya untuk mereka yang besar, tetapi juga bagi kita yang sederhana. Dalam perayaan Natal kali ini, tema Natal PGI 2024 mengajak kita untuk merenungkan panggilan yang amat mendalam, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Seperti para gembala yang dengan penuh iman dan sukacita bergegas menuju Betlehem untuk menjadi saksi kelahiran Sang Juru Selamat, kita juga diajak untuk berjalan menuju Betlehem dalam hidup kita, yaitu tempat di mana Tuhan hadir dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Mari bersama-sama menemukan Kristus dalam kehidupan sehari-hari, menghidupi panggilan Tuhan melalui talenta dengan iman dan pengharapan, serta menjadi saksi damai dan kasih-Nya di tengah dunia yang penuh tantangan. Kita sambut liturgi kelima dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 4, Hai dunia, gembiralah. Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jadikanlah kasihmu seperti menjadi yang Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setelah mengingat kelahiran Yesus dan betapa pentingnya pelayanan yang tulus, kini remaja dan Naposo HKBP Cijantung dihadapkan pada pertanyaan. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimanakah kita bisa kembali melayani di gereja dengan hati yang benar? Kelahiran Yesus yang sederhana mengingatkanku bahwa pelayanan bukan tentang seberapa besar yang kita punya, tapi seberapa besar hati kita yang rela dan mau berkorban. Aku dulu ragu, tapi sekarang aku tahu bahwa yang Tuhan inginkan adalah ketulusan hati dalam setiap hal kecil yang kita lakukan. Teman-teman, hari ini kita sudah diingatkan bahwa Tuhan tidak melihat seberapa besar talenta kita, tapi seberapa besar hati kita dalam melayani. Tapi gimana ya kita mulai mengimplementasikannya di gereja ya? Hal yang paling simpel saja, kita bisa menyapa jemaat yang datang ke gereja. Ide bagus tuh Kak Loren. Aku bisa membantu menyiapkan tempat duduk dan peralatan ibadah. Aku bantu kamu ya. Siap.
Halo teman-teman. Halo Kak. Halo Mam. Teman-teman terkasih, Tuhan sudah memberikan kalian banyak pelajaran berharga. Sekarang, saatnya kalian melangkah dan mewujudkan pelayanan itu di gereja. Mulai dari hal kecil, tapi lakukanlah semuanya dengan sepenuh hati. Nah, kalau kayak gitu kita bisa melakukannya dari kegiatan gereja yang sudah ada. Contohnya kayak membantu pelayanan sekolah minggu, mengorganisir acara remaja, atau bahkan melakukan kunjungan kasih ke anggota jemaat yang membutuhkan. Benar-benar, aku bisa membantu di sekolah minggu, mengajarkan anak-anak kecil tentang kasih Tuhan. Aku mungkin bukan pengajar yang hebat, tapi aku ingin mereka merasakan sukacita yang aku rasakan. Kita juga bisa membuat acara kreatif untuk remaja yang berfokus kepada kebersamaan dan melayani Tuhan dengan talenta yang kita punya, seperti menari, bernyanyi, ataupun bermain musik. Dan kita tidak harus menunggu acara besar. Setiap minggu misalnya, kita bisa melayani dalam kebersamaan. Dari hal-hal kecil aja, seperti menyapa jemaat atau menyiapkan peralatan ibadah. Itulah pelayanan sejati, tidak harus besar, tapi dilakukan dengan hati yang tulus. Ayo kita mulai. Dengan penuh sukacita, remaja dan aposo HKBP Cijantung mulai melaksanakan pelayanan mereka di gereja. Mereka mengajarkan anak-anak sekolah minggu, mempersiapkan acara-acara kreatif, dan mengorganisir kegiatan yang membawa jemaat lebih dekat kepada Tuhan. Kak, kenapa ya Yesus lahir di kandang? Bukannya dia itu raja ya? Karena Yesus ingin membuktikan bahwa dia lahir untuk semua orang, bukan hanya untuk yang kaya atau yang hebat, tapi untuk kita yang sederhana ini. Dan melalui kasihnya kita semua bisa melayani sesama. Aku sih suka banget ya Kak nari, tapi apa itu berguna buat Tuhan Kak? Loh Dek, nari juga salah satu cara untuk melayani Tuhan loh. Maksudnya gimana ya Kak? Kan aku cuma bisa nari, nggak kayak Kakak yang bisa main piano dan nyanyi buat pelayanan di gereja. Jangan salah Dek, Tuhan kasih kita talenta yang berbeda-beda. Kamu bisa pakai tari untuk melayani Tuhan. Misalnya ikut tim kreatif di gereja atau membuat koreografi memakai lagu rohani. Wah benar juga ya Kak. Kamu harus benar-benar yakin ya Amel, kalau niat kamu memang untuk Tuhan, Tuhan pasti senang. Kamu tahu nggak kalau pelayanan itu nggak harus di panggung atau mimbar. Kalau kamu pakai talenta nari ini buat menginspirasi orang lain, itu udah termasuk pelayanan loh. Semangat ya Amel, kamu jangan sungkan untuk bertanya kepada kakakmu yang ada di sini dan kakak kamu yang datang pada hari ini. Kalau kamu butuh bantuan ataupun ide. Pelayanan tidak selalu mudah, tetapi dengan hati yang tulus, setiap tindakan kecil bisa menjadi persembahan yang besar bagi Tuhan. Refleksi yang mereka lakukan kini membuahkan semangat baru dalam melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk melayani di rumah-Mu. Berikanlah kami hati yang tulus, agar setiap hal yang kami lakukan, baik kecil maupun besar, dapat menyenangkan hati-Mu. Amin. Setelah ini teman-teman bisa memisahkan Natal untuk hari ini ya. Siap Mang. Dan begitulah, remaja dan aposo HKBP Cijantung kini melayani dengan penuh kasih dan ketulusan. Tidak lagi bimbang ataupun ragu, tetapi siap untuk melangkah dan menyenangkan hati Tuhan. Refleksi atas kelahiran Yesus membawa kita untuk menyadari betapa pentingnya melayani dengan hati yang tulus. Di gereja, tidak ada pelayanan yang terlalu kecil jika dilakukan dengan sukacita dan kasih. Mari kita melayani dengan apa yang kita miliki, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan dan memberkati orang lain. Bahkan gunung pun tunduk kepada Tuhan Allah. Samudra bergemuruh saat mendengar namanya. Seluruh makhluk di bumi menyanyikan pujian baginya. Sudah sepatutnya kita manusia sebagai ciptaan yang paling dikasihinya juga memuji Allah yang besar dan ajaib. Allah yang melindungi dan menguatkan, Allah yang tiada duanya. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari pelajar CD HKBP Cijantung
dengan lagu Shout to the Lord yang mengajak kita memuji Tuhan dengan segenap hati, mengungkapkan syukur atas kasih-Nya yang tak terbatas.
Memanggil dengan kasih Inang calon pendeta Siska Boru Situmorang untuk memimpin doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan dan nafas kehidupan, sehingga kami boleh berkumpul dan bersuka cita di dalam ibadah dan perayaan Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Cijantung. Biarlah Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga setiap apapun yang kami berikan dan kami lakukan di dalam pelayanan kali ini dapat berguna bermanfaat untuk memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, untuk teman-teman kami yang tergabung dalam panitia yang telah bersedia memberikan hati, pikiran, waktu serta tenaganya untuk mempersiapkan setiap acara demi acara, proses demi proses, tahapan demi tahapan untuk keberlangsungan ibadah perayaan Natal ini. Berkatilah kami Tuhan, berkati kami juga Bapa yang mengambil peran dalam ibadah pada malam hari ini, dimulai dari pengkhotbah, para agenda, MC, pemain musik, serta kami pribadi lepas pribadi. Berikanlah kepada kami kesatuan hati, berikanlah kepada kami ketulusan untuk kami dapat melaksanakan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang tulus dari dalam diri kami. Secara khusus Tuhan, kami membawa ke dalam doa kami, yaitu untuk gereja-Mu HKBP Cijantung yang menjadi wadah dan menjadi tempat untuk kami dapat mengimplementasikan setiap talenta yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah gereja-Mu ini Tuhan, berkati Amang pendeta resort kami, pendeta Abednego Sirait, berkati setiap Amang dan Inang pendeta fungsional yang ada di tempat ini, berkati Parhaladomu, berkati juga setiap kami pribadi lepas pribadi, dimulai dari TU, administrasi, serta pegawai-pegawai yang mengambil bagian dalam gereja-Mu ini. Tambah-tambahkan kepada para pelayan-Mu hikmat kebijaksanaan, umur yang panjang, serta berkat yang melimpah yang hanya daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk kedua orang tua kami yang jauh maupun yang dekat di antara kami. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Berikan kepada kedua orang tua kami kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, hikmat kebijaksanaan, serta berkat yang hanya daripada Tuhan. Sehingga orang tua kami sanggup untuk mengajar dan mendidik kami anak-anak-Mu. Dan kami remaja Naposo Bulung HKBP Cijantung boleh dinyatakan bahwa kami adalah terang dan garam dunia. Begitu juga Tuhan untuk HKBP, berkati kami Tuhan, berkati setiap pimpinan yang ada di dalam gereja-Mu ini, dimulai dari Eporus, Sekretaris Jenderal, para pemimpin, kepala departemen, serta seluruh hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam HKBP ini Tuhan, dalam memimpin dan menyukseskan pelayanan yang ada di dunia ini. Berikan ketulusan di dalam hati para pemimpin kami untuk dapat memberikan yang terbaik dari dalam diri mereka, sehingga HKBP boleh dinyatakan sebagai saluran berkat dan nama-Mu semakin terpuji termuliakan sampai ke ujung penjuru muka bumi ini. Begitu juga Bapa, untuk para pemimpin yang ada di negara kami, berkatilah bangsa dan negara kami, dimulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, serta jajaran-jajaran lainnya hingga di kepemimpinan yang paling terkecil sekalipun.
Berikanlah kepada mereka hikmat kebijaksanaan untuk mereka boleh bertanggung jawab mengemban setiap tugas yang telah Kau berikan, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh menjadi bangsa panutan, boleh menjadi bangsa yang dicontoh oleh bangsa-bangsa lain, yang boleh memberikan kedamaian, yang boleh memberikan rasa toleransi yang tinggi antar suku, antar agama, antar ras. Jauhkanlah daripada bangsa dan negara kami ini kericuhan, demonstrasi, serta permasalahan-permasalahan apapun. Secara khusus Tuhan untuk kami anak-anak-Mu, remaja Naposo Bulung HKBP Cijantung yang ada di tempat ini. Berkati kami Tuhan, mulai dari ketua, pengurus, BPH, paniroy, pendamping, serta kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang mengetahui bahwa kami memiliki banyak sekali pergumulan, dimulai dari dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, ataupun di dalam studi kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik ke dalam diri kami. Dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang terindah atas rencana hidup kami. Begitu juga Bapa, untuk acara pada malam hari ini, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah boleh berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Dan untuk saudara-saudari kami yang mungkin belum dapat hadir pada malam hari ini, jikalau di antara kami ada yang tengah sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka dengan kuasa bilur-bilur darah-Mu, melalui tenaga medis, obat-obatan, serta makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Sehingga di hari yang akan datang, kami boleh berkumpul kembali bersuka cita dalam melaksanakan tugas pelayanan kami. Dan untuk saudara-saudari kami yang mungkin memiliki kegiatan dan pekerjaannya tersendiri, kiranya Tuhan yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan juga yang menjamah setiap hati mereka. Tuhan yang memberikan kerinduan di dalam diri mereka. Untuk kami dapat berkumpul kembali bersama-sama. Untuk kami dapat hadir, bersekutu di dalam hadirat-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Di atas segalanya kami mohon ampunilah segala dosa pelanggaran kami, agar kami semua layak di hadapan-Mu dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Natal adalah momen penuh sukacita, di mana kita mengenang kelahiran Yesus Kristus, Sang Terang yang datang untuk membawa keselamatan bagi dunia. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima firman-Nya, agar terangnya semakin hidup dalam diri kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 102 ayat 1 dan 3 di dalam palungan.
karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terkhusus anak-anak kami remaja anak Poso Bulung yang bersukacita pada malam hari ini dengan keceriaannya, sukacitanya, dan juga pelayanannya untuk kemuliaan Tuhan pada perayaan Natal remaja Napo sebelum kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan menjadi tema perayaan kita pada malam hari ini, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Tapi izinkan saya untuk membacakan secara utuh dan juga akan saya baca mulai dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kalau seandainya diperbolehkan, Amang pengen memberi aplaus dan mengajak seluruh yang hadir di gereja ini untuk bertepuk tangan untuk remaja dan Napo sebelum kita. Terus terang, sebagai hamba Tuhan saya bangga dengan pelayanan remaja Napo sebelum kita pada saat ini. Dan saya lihat sendiri kadang, lihat dari rumah, lihat dari kantor, bagaimana mereka mempersiapkannya dengan sangat luar biasa. Mereka dengan disiplinnya, salutlah buat PIC-nya Samuel Siburian ya, dengan ketua kita dan yang lain-lain. Saya lihat mereka mengatur teman-temannya sungguh luar biasa. Semua serba perfect diatur. Sampai Amang juga diatur, Amang nanti begini-begini. Syukur khotbahnya juga enggak diatur. Kalau sempat khotbahnya tadi diatur, ya udahlah Samuel, kaulah di situ. Jadi Amang tadi sungguh bangga dan memang saya lihat tadi Samuelnya sampai tiarap-tiarap. Kita enggak pernah lihat di depan sini tadi Samuelnya tiarap gini, ngesok-ngesok di depan ini, ngasih arahan gitu. Luar biasa. Ya buat Samuel yang ingin penampilan kita ini baik dan bagus. Saya juga deg-degan tadi karena saya juga bagian dari mengantarkan pelajar CD kita Markor. Ya, saya juga deg-degan tadi, jangan-jangan salah gitu. Jangan-jangan Jesenku yang saya sayangi ini keceplosan gitu. Karena terkadang Jesen kami ini mau dia terbawa perasaan. Tapi tadi saya bangga dengan Jesen. Selamat ya Jesen. Ya. Mereka sudah menampilkan apa yang boleh mereka tampilkan walaupun belum seperti sesempurna yang diharapkan oleh kita di sini.
Dan juga saya heran tadi dengan warna birunya. Loh, kapan ini warna birunya dibicarakan? Kok nggak ada yang ngomong sama Mang Pendeta? Ya kan? Biar ikut nuansa biru kan gitu. Mari kita birukan gereja malam ini, ya kan gitu. Udah Mang, yang penting hatinya biru katanya. Udahlah, saya ganti bajuku biar yang biru, saya bilang. Jadilah tadi Amang pakai jas yang biru demi Naposo dan remaja kita. Dan terima kasih untuk tim juga, tim musik kita yang juga yang melayani di ibadah alternatif. Semuanya ingin melakukan ini dengan baik dan benar, dan saya kira lebih lama kita mempersiapkannya daripada penampilannya. Walaupun belum tuntas ini, masih banyak lagi yang mau ditampilkan, ya kan? Iya kan, mana PIC kita? Masih banyak yang mau ditampilkan ini. Pun tamu kita yang hari di sini juga belum tampil, ntar juga tampil. Anak-anak Tuhan dan juga kita yang hari di gereja ini, satu hal yang patut kita harus pikirkan pada saat ini, saya juga ada membaca seorang penulis bernama Maikaben. Katanya kalau di Natal itu memang istimewanya anak-anak Tuhan ini selalu berupaya untuk melakukan hal yang spektakuler gitu. Kita ini sebagai orang Kristen pada saat event-event tertentu ingin menampilkan hal-hal yang spektakuler, tetapi akhirnya kehilangan makna. Itu menurut beliau. Sehingga kita kehilangan apa sebenarnya tujuan dari perayaan itu dilakukan. Sebegitu upaya capeknya panitia dan besarnya dana dan upaya kita untuk melakukan perayaan ini dengan baik dan benar, tetapi menurut Maikaben tadi, alangkah kecewanya nanti kalau ternyata ini tidak menghasilkan sesuatu hal yang membangun iman kita. Dan menurut dia sesungguhnya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu hal yang benar-benar merupakan suatu yang monumental dan akhirnya kita mengingatnya menjadi sejarah dalam kehidupan kita dan akan selalu memotivasi kita. Saya adalah anak Tuhan. Saya pun sebagai yang sudah tergolong agak, ya sudah orang tua lah, karena anak saya juga yang paling tua sudah umur 26 tahun. Satu hal misalnya, saya teringat bagaimana waktu saya mudanya begitu. Ketika saya tampil misalnya dilibatkan dalam suatu perayaan remaja dan Naposo Bulung, itu sampai sekarang masih segar rasanya. Sepertinya baru kemarin bahwa saya ada tampil di situ. Maka pada saat ini apa yang mau kita rayakan sesungguhnya, janganlah tarian kita atau penampilan kita yang menjadi utama dan penting pada saat ini. Tadi saya perhatikan benar, ada 3 orang aja yang agak berliturginya. Mungkin dia sangat nervous itu. Sebenarnya waktu saya saksikan kok waktu mereka JR udah pada bagus semua. Tapi mungkin tadi gara-gara melihat Amang Pendeta Reso mungkin ya. Jadi 3 orang tadi agak ngadat dia waktu menyampaikan liturginya. Padahal mungkin nervous atau mungkin melihat baju putih kan. Ada seseorang di baju warna putih ini yang menarik hatinya. Akhirnya jadi agak nervous dia mungkin. Ada suatu kenangan dan saya mau para liturgis kita tadi, yang berliturgi tadi itu, yang pajojoron tadi itu, ayat itu menjadi suatu kenangan bagi dia, selalu diingat karena dihafal. Baru ini saya lihat remaja Naposo Bulung mau menghafal liturginya. Ya karena menginang biasanya orang tua pun sudah malas menghafal. Majahama kan begitu. Tapi ternyata mereka mau menghafalnya. Jadi saya juga salutlah untuk anak-anak kita. Menginang apa yang mau kita rayakan pada saat ini adalah bagaimana Allah kita, Tuhan itu bersolider kepada kita, mengerti kita, memahami kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan sehingga bagi dia kesalahan dan kekurangan kita itu, dosa kita itu tidak menghalangi apapun.
tidak menghalangi kasih Tuhan kepada kita. Lihatlah bagaimana para gembala ini yang menurut seorang penulis yang bernama Philips, bahwa ternyata para gembala ini digolongkan kepada masyarakat yang sama dengan pelacur. Para gembala-gembala yang kerjanya ini ada di padang belantara itu tidak mendapat penghargaan dan oleh para rabi disejajarkan dengan para pelacur. Mereka tidak berharga. Di masyarakat mereka tidak dipandang sama sekali, tidak didengar. Yang bahkan kalau di dalam pengadilan tidak diperkenankan menjadi saksi. Ini perlu mendapat perhatian dari kita. Tetapi pada malam Yesus lahir, mereka inilah yang pertama sekali mendapat kabar berita, yang mendapat pertama sekali bahwa Yesus lahir di kandang domba. Karena mereka itu disingkirkan, sehingga rumah Tuhan pun bagi mereka itu asing. Dan mereka akan selalu merasa, masih adakah arti kami hidup bagi Tuhan? Adanya kami di hati Tuhan? Bahwa apakah Tuhan masih mengingat kami? Seperti itu kira-kira menjadi pertanyaan yang selalu muncul di hati para gembala ini. Namun ternyata pada malam hari ini, Alkitab berkata, pada malam itu para malaikat mengunjungi mereka, menjumpai mereka, dan kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ini luar biasa. Kalau tadi kita mengupayakan panitia Natal, kita mengupayakan supaya bagaimana cahaya yang temaram, cahaya yang indah untuk ditampilkan pada saat ini. Tetapi ternyata kemuliaan Tuhan pada malam hari ini, pada malam saat Yesus lahir, ketika para gembala dijumpai oleh malaikat, kemuliaan Tuhan yang agung. Yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang yang mereka anggap saleh dan hadir di rumah Tuhan, belum pernah melihat kemuliaan yang seperti itu. Tetapi mereka gembala-gembala itu menyaksikan kemuliaan Tuhan dan mereka dinaungi, dilingkupi oleh kemuliaan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau para remaja kita, naposo bulung kita merasa minder dengan keterbatasan atau tidak dipandang, sehingga akhirnya mencoba mengubah dirinya sendiri seturut dengan keinginan masyarakat, ya perhatikanlah firman Tuhan saat ini. Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Tidak perlu mengubah gaya-gayamu sehingga seperti harus mempunyai gaya-gaya masyarakat yang modern yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya selalu ketika di remaja saya memang selalu sampaikan, jadikan dirimu seperti bunga. Bunga itu disukai bukan karena karena bunganya, tapi bunga ini, kembang ini disukai orang karena daunnya. Memang benar ada yang karena bunganya, tapi ada juga karena bisa dibonsai dan lain sebagainya. Jadi punya ciri tersendiri, sehingga kamu akan dihargai dengan apa yang ada dalam dirimu. Tidak perlu merubah dirimu akhirnya sehingga harus memaksakan diri seturut dengan keinginan orang lain. Tetapi jadikan dirimu seturut dengan apa yang bisa kau perbuat untuk kebaikan orang lain. Artinya tidak perlu gaya-gayaan. Semisal supaya terlihat hebat, terlihat maco, terlihat hebat, misalnya harus dengan membawa motor dengan standing kencang-kencang, nggak tahu bahwa ternyata di gereja, ya kan. Nggak perlu harus ngegas-gas motornya kencang-kencang misalnya. Tidak perlu karena harus untuk menghilangkan mindernya harus mengkonsumsi obat misalnya. Tetapi tampillah dengan apa adanya dirimu. Karena Tuhan akan selalu berpihak kepada orang-orang yang direndahkan. Orang yang merendahkan diri inilah yang ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi orang yang
yang bukan dirinya lagi, yang mencongkakkan diri, meninggikan diri akan selalu direndahkan oleh Tuhan. Izinkan Tuhan mengangkat dirimu seturut dengan kehendak Tuhan, karena di dalam dirimu ada rencana Tuhan yang indah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terkhusus untuk anak-anak Tuhan di sini, ketika para malaikat itu menerima kabar sukacita yang tidak mereka duga dan sangka sama sekali, mereka mempunyai respon yang luar biasa. Ini dia. Ini yang penting. Jadi sebenarnya waktu saya melihat refleksi, menonton anak-anak kita yang menampilkan refleksi itu, saya pikir ngapain lagi saya khotbah kira-kira seperti itu. Pasti mereka sudah bisa melihat apa sebenarnya refleksinya, apa feedbacknya, ke depan apa yang mau dihasilkan dengan upaya kita yang luar biasa ini, apa hasilnya ke depan. Tadi sudah kita saksikan sendiri. Artinya tema kita, marilah sekarang, now, kini, saat ini kita harus bergerak, pergi menyambut keselamatan itu. Lihat keselamatanmu datang. Dan harus kini. Maka khotbah ini mau mengingatkan remaja Naposo Bulung, kalau orang mengatakan kamu adalah masa depan gereja, sekarang juga kamu harus jadi berkat. Sekarang juga harus boleh melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja. Tadi katanya teman kita, sekecil apapun yang bisa diperbuat di tengah-tengah gereja, lakukanlah dengan tulus. Artinya kamu bukan hanya masa depan, tapi sekarang juga, hari ini juga kamu harus melakukannya. Remaja kita Naposo Bulung kita juga hari ini, besok harus melayani juga. Lakukan. Jangan tunggu hari esok untuk melakukan apa yang dapat kamu lakukan. Lakukan. Sekarang kata firman Tuhan. Marilah kita sekarang melakukan kehendak Tuhan. Sambut dan songsong keselamatanmu. Jadi jangan harus ditunggu-tunggu dulu. Tunggulah dulu. Jolo manguli mau asa burju margareja. No way. Jangan katakan tunggu pensiun dulu baru margareja. Jangan tunggu harus kaya dulu. Jangan tunggu baru ada dulu. Tapi sekarang go. Remaja dan Naposo Bulung ikut berpartisipasi. Lakukan segala sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk kebaikan Tuhan. Karena kamu sudah menyaksikan bagaimana Tuhan kasih. Bagaimana Tuhan melawat kita, mengunjungi kita yang menurut dunia kita tidak layak. Menurut orang kita tidak layak, tidak berdaya, tidak diperhitungkan. Ternyata Tuhan berkata sekarang, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau penting di mata Tuhan dan engkau sangat disayang Tuhan. Lihatlah kata Tuhan, aku sudah melukiskan engkau di tanganku. Kita berharga di mata Tuhan. Kita penting dan istimewa. Sehingga oleh karena istimewanya, oleh karena sayangnya, dia mau mengunjungi kita, dia hadir di dalam kehidupan kita, dan dia akan selalu hadir di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, sekarang lakukanlah. Jangan tunggu besok baru menghasilkan. Sekarang juga kamu boleh menghasilkan. Ayo, apalagi dengan kecerdasanmu yang ada sekarang. Pengetahuanmu dengan yang sekarang. Kamu sudah berbeda zaman dengan kami. Kalau zaman kami, kamu seperti remaja ini, kamu kesana kalian. Tidak. Kalau sekarang kamu sudah banyak lebih paham tentang kemajuan, apalagi di bidang digitalisasi. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan di gereja kita ini. Yang paling sederhana barangkali, ikutlah engkau menjaga gereja kita ini supaya tetap kudus. Sehingga kamu tidak menjadi ikut serta membuat gereja kita tercemar. Jagalah gereja kita ini supaya tetap kudus dengan perilakumu yang menaruh hormat di gereja ini. Jadi tidak sembrono ketika di gereja. Sembrono naik ke altar, naik ke mimbar, padahal itu altar untuk pemujaan kepada Allah Tuhan kita. Janganlah sembarangan membuang sampah misalnya. Karena kamu merasa sebagai pemilik gereja ini, akhirnya kamu sembarangan di mana-mana membuang sampah.
Itu contoh kecil. Kita bersyukur juga bahwa remaja kita ikut serta dalam pelayanan. Satu hal yang saya banggakan ya oleh Amang Pendeta Resort kita, pelayanan gereja kita pesat menurut saya. Mari kita songsong itu. Kalau dari Naposo Bulung kita ini luar biasa sehingga hanya HKBP Cijantung ini yang melakukan ibadah kepada yang berkebutuhan khusus yang kita lakukan setiap hari Minggu. Naposo Bulung kita di situ yang ikut serta membantu Dewan dan Amang Pendeta Resort. Itu luar biasa, membanggakan sekali. Maka saya bilang lakukanlah, karena ternyata talentamu banyak, pengetahuanmu banyak, gunakanlah di gereja kita ini. Apalagi yang bisa kamu perbuat, kamu abdikan kepada gereja kita ini. Saat ini lakukan. Tidak melulu harus kamu dulu tunggu kerja dulu baru memberi persembahan. Tidak. Sekarang apapun yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Jangan tunggu. Jangan tunda untuk melakukannya. Kelahirannya membawa sukacita sehingga kita dapat memberikan kabar sukacita itu dengan menjadi saksi Kristus di dalam panggilan masing-masing. Pergilah, ajaklah teman-temanmu. Supaya gereja kita ini tetap juga, karena memang saya lihat lebih banyak dari kita adalah orang yang aktif di gereja. Tapi kamu tahu beberapa orang di antaramu ini jarang hadir ke gereja barangkali. Ajaklah ini misalnya. Tularkanlah kebaikan-kebaikan itu. Kabarkanlah sukacita. Marilah temanku, ayolah kita bareng-bareng di gereja kita. Yuk kita sama-sama melayani Tuhan. Dan jangan tunda untuk menunggu mengajak mereka siapapun. Kabarkanlah kepada mereka apa yang menjadi sukacitamu di gereja kita. Apa yang menjadi kebaikan yang bisa kamu lakukan kepada gereja. Ayo, mari lakukanlah itu untuk kebaikan gereja Tuhan. Dan sekarang kita mulai bekerja melayani. Anak kecil itu pun penting dan perlu untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Syukur ya Allah Tuhan kami atas kemurahan Tuhan yang memandang kami sebagai yang sangat layak untuk ditolong. Bahwa kami sangat berharga bagi Tuhan. Sehingga Engkau tidak ingin supaya kami binasa. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Tuhan kami Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Kabar sukacita ini, Injil ini telah Engkau beritakan kepada orang-orang lemah, orang yang terpinggirkan dan kepada orang-orang yang tak dianggap. Engkau membuat mereka menjadi berharga, menjadi saksi yang paling inti dan utama. Pada hari ini juga anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi yang paling inti, menerima keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Bahwa mereka juga Engkau pakai untuk alat-alat Tuhan untuk menyebarkan Injil keselamatan itu. Hari ini mereka boleh ambil bagian dalam pelayanan sehingga mereka tidak perlu menunda untuk melakukan. Saat ini juga Tuhan, mereka memiliki talenta yang banyak, keahlian yang banyak, pengetahuan yang banyak yang boleh mereka dedikasikan bagi pelayanan gereja Tuhan HKBP Cijantung ini. Biarlah Tuhan setiap anak-anak gereja Tuhan urapi dan berkati sehingga mereka kelak menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau berkenan memberkati setiap orang tua untuk berhikmat dalam mengajar setiap anak-anak mereka. Tidak kekurangan hikmat dalam mendidik dan mengajari. Dan berkati juga anak-anak Tuhan ini untuk menjadi layak menerima anugerah Tuhan. Untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh menjawab tantangan zamannya. Supaya mereka tidak terkontaminasi dengan zaman yang boleh merusak iman percaya mereka. Berkati juga Tuhan setiap pekerjaan orang tua sehingga orang tua mereka mampu
menghantarkan mereka untuk meraih cita-citanya, supaya jangan karena biaya yang tak tertutupi sehingga anak-anak ini tidak layak menerima pendidikannya. Terima kasih Bapa di surga, terimalah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu terkasih, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita bagi kemuliaan Tuhan. Raja
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Shalom. Posobulung HKBP Cijantung 2024. Apa kabar nih semua? Luar biasa pastinya. Luar biasa dong. Kayaknya udah capek habis dari kuliah, dari kerja langsung ke sini. Betul. Tapi semangatnya nggak kurang dong teman-teman. Nggak kurang dong pastinya. Ya kalau gitu kita perkenalan diri dulu deh Bang. Boleh. Boleh. Tapi sebelum perkenalan aku ada upasan nih teman-teman. Wah apaan tuh Bang? Oke aku mulai ya. Jolo tinitik sanggar lau baenon huru-huruan. Cakep. Jolo sinukun marga asa binoto partuturan. Horas, horas, horas. Horas. Doaku Andra Suta Barat dari Week 15 Mama Boru Simanjuntak. Widih paribatnya yang baru Simanjuntak mana nih? Kakak sebelah sini siapa sih namanya Kak? Halo teman-teman, nama aku Emanuela Boru Sinaga. Aku dari Week 10 Mama Boru Lingga. Itu aku Marga Sinaga mana nih suaranya? Sebelum kita masuk ke acara kita yang keren-keren nih, ada penampilan banyak dari remaja Dana Posobulung nih Bang. Betul. Kita pengen menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada para tamu dan undangan yang hadir.
Ada Amang Pendeta Resort kita, Amang Pendeta Abednego Sirait, Amang Pendeta Fungsional, Pendeta Binahar Sihombing, Pendeta Arjunsyah Tampu Bolon, dan Inang calon pendeta kita, Inang calon pendeta Siska Boru Sitomorang. Dan juga ada Parhalado, ada Amang dan Inang Dewan, Seksi Sekolah Minggu, AMA, SPH, Lansia, Panitia Natal Umum, dan pendamping remaja Naposo Bulung, dan seluruh remaja Naposo Bulung HKBP Cijantung. Tentu nih teman-teman, Natal kita kali ini spesial banget karena kita ada tamu undangan eksternal. Teman-teman udah lihat belum di sayap kiri ini ada wajah-wajah baru? Udah pada tahu belum sih dari gereja mana? Belum Kak, dari mana sih? Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat tamu undangan kita dari HKBP Pasar Rebo. Boleh dong aplausnya. Kalau Natal nih teman-teman gak lengkap kalau nggak ada tema. Teman-teman udah ada yang tahu belum sih tema Natal kita kali ini apa? Ada yang udah tahu belum? Belum Kak, apa itu? Belum, Amang Pendeta udah tahu belum Amang? Oh udah tahu pasti Amangnya ya. Kita kasih tahu aja ke Ruas ya. Tema kita adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem dari Lukas 2 ayat 15. Nah, selain ada tema, teman-teman juga tahu nggak sih subtemanya apa isinya? Apa tuh, Bang? Oke, aku sebutin ya. Subtemanya ialah kelahirannya membawa sukacita, sehingga kita dapat memberitakan kabar sukacita itu dengan menjadi saksi Kristus di dalam panggilannya masing-masing. Jadi harapannya di Natal tahun ini kita tetap dalam sukacita dan damai sejahtera tentunya. Amin tentunya. Ini emang Andreas Huta Barat ini nanti jadi calon Sintua Amang. Amin. Kira-kira ya seperti itulah mungkin nanti ya. Apa Amang? Oh enggak, katanya Sintua aja Amang. Nah lanjut nih Bang, kita mau flashback ke Natal tadi kita ya Bang, ibadahnya itu. Pelayan-pelayannya itu sungguh gemes-gemes banget. Persiapannya itu kurang lebih udah 2 bulan gitu Bang. Jadi mereka itu setiap pulang kuliah, setiap pulang kerja, langsung ke gereja dia. Wah luar biasa buat sekali latihan ya. Natal ini. Betul. Dan tentunya itu juga untuk dukungan dan kerja keras dari panitia. Kita boleh dong apresiasi buat panitia Natal kita tahun ini. Oke deh teman-teman, kalau gitu biar kita tambah semangat, aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Alam Raya Berkumandang. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Biji
kira-kira di sini udah Natal tadi kita kali ini, penasaran gak sih siapa ketua Natal kita? Penasaran sih Kak. Penasaran kan? Betul. Langsung aja kita dengar kata sambutan Ketua Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Cijantung, Stella Boru Silalahi. Kepadanya kami persilahkan. Shalom semuanya. Masih pada semangat gak nih malam ini? Oke, terima kasih aku ucapin kepada semua para tamu undangan, jemaat, dan teman-teman remaja Naposo HKBP Cijantung. Tapi pertama-tama aku mau absensi dulu nih, siapa aja yang datang hari ini. Tapi yang terhormat aku ucapkan kepada Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Abednego Sirait. Yang saya hormati juga para pendeta fungsional yang hadir pada saat malam hari ini. Amang Pendeta Binahar Sihombing, Amang Pendeta Arjun Syah Tampu Bolon, Inang calon pendeta Siska Aranauli Situmorang. Yang saya hormati juga Amang dan Inang Paragenda, Parhalado, tim pemusik dan song leader, tim multimedia, dan para tamu undangan. Saya juga mengucapkan dengan rasa hormat saya, salam kenal untuk para teman-teman dari Gereja HKBP Pasar Rebo. Kita ucapkan dulu, halo teman-teman HKBP Pasar Rebo. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga pada malam yang indah ini, kita dapat melaksanakan ibadah dan perayaan Natal Remaja dan Naposo HKBP Cijantung. Kami, seluruh panitia, menyambut dengan penuh kasih kepada seluruh teman-teman dan para orang tua yang membersamai Natal kita pada malam hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai iringan perayaan Natal kita dan menjadi suatu kesukaan besar bagi Allah. Kiranya momen Natal Remaja dan Naposo ini dapat menjadi memori yang indah untuk menutup tahun 2024 ini dan menyongsong tahun baru dengan damai. Damai Natal pun kiranya menginspirasi kita untuk saling mengasihi seperti Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan acara Natal pada tahun ini, terutama kepada panitia Natal Remaja Naposo HKBP Cijantung hari ini. Kita berikan tepuk tangan juga untuk mereka semua. Persiapan 2 bulan ini bukanlah waktu yang cepat ya teman-teman, membutuhkan banyak persiapan baik mental, fisik maupun jasmani dan rohani lainnya. Oleh karena itu, mari kita nikmati momen penuh sukacita ini bersama-sama. Dengan itu aku tutup dengan ucapan selamat Natal untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Horas! Wah, tepuk tangan dong buat Stella Boru Silalahi. Kelas banget nih teman-teman. Kira-kira teman-teman di sini ada nggak yang cita-citanya dari kecil pengen jadi ketua Natal? Misalnya baru lahir langsung pengen jadi ketua Natal, ada nggak? Nggak ada ya? Gak ada dong. Gak ada dong. Masa langsung, maaf iya ya. dong, ya. Kalau gitu kita ada kata sambutan selanjutnya nih Bang. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Remaja dan Ketua Naposo Bulung HKBP Cijantung, yaitu Hasian Boru Silaban dan Melania Boru Sialagan. Kepadanya kami persilahkan. Cek. 3. Shalom. Kurang kedengeran. 1, kurang 2, 3. Shalom. Oke. Gimana Kak? Oke. Gimana ya? Dulu kali ya? Kita perkenalan dulu boleh. Oke.
Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Hasian Borusilaban sebagai Ketua Remaja HKBP Cijantung. Dan aku Melania. Oke, nervous, sorry. Perkenalkan kalau aku Melania Borusialagan, aku Ketua Naposo periode tahun ini sampai tahun depan. Nah, kita berdua di sini mau singkat saja. Yes. Siapa itu? Oke, untuk mempersingkat waktu, aku ingin berterima kasih banyak kepada para tamu undangan, terutama kepada remaja HKBP Pasar Rebo atas antusiasmenya untuk hadir di acara Natal Remaja dan Naposo HKBP Cijantung, kepada tamu undangan internal kami juga, kepada Amang Inang, terima kasih atas kehadirannya, dan juga teman-teman semua remaja dan Naposo yang telah hadir di Natal kali ini. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, kalau dari aku sendiri mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia Natal tahun 2024 dari remaja dan Naposo serta kepada seluruh dewan, seluruh pendeta serta orang tua kami yang boleh memberikan izin kepada kami dan membantu kami untuk mensukseskan acara ini. Boleh beri tepuk tangan untuk semua yang mendukung acara ini? Oke, nah sekian kata sambutan dari kami. Jangan lupa aktif di Remaja dan Naposo HKBP Cijantung. Selamat Natal dan Tahun Baru. Bye-bye. Wah, terima kasih Kak Mele dan Kak Tepuk tangan Hasian. dong buat dua wanita hebat ini. Oke, selanjutnya ada apa nih Kak? Selanjutnya tadi kan kita ada Hasian ya Bang. Betul. Hasian itu teman-teman tadi simak nggak Hasian itu dari mana? Maksudnya dari remaja kah atau dari Naposo Bulung kah? Oh dari rumah, ya bisa aja. Amang Silaban ya bapaknya. Jadi kita akan langsung aja deh Bang tanpa lama-lama lagi. Dengerin persembahan pujian dari Kor Remaja HKBP Cijantung dengan lagu pujian Shine Jesus Shine.
tangan buat Kor Remaja HKBP Cijantung. Ah, keren banget nih. Abang ngerti gak bang lagunya? Tadi soal lagu bahasa Inggris bang. Ngerti dong. Apa tuh bang artinya bang? Makna dari lagu Shine Jesus Shine itu adalah memuji dan mengajarkan bahwa kasih Tuhan itu terang dan cahaya Tuhan dapat menerangi dan bersinar di dalam jiwa yang sudah gelap. Wah, puji Tuhan. Soalnya saya nggak bisa bahasa Inggris bang. Gak bisa bahasa Inggris? Kita kayaknya panggil satu adik kita nih bang. Boleh. Coba deh, kayaknya itu yang senyum-senyum. Nalom, Sirait, boleh turun? Boleh turun. Sayang. Maaf Amang, saya pinjam dulu boleh ya Amang? Oh, bawa pulang boleh katanya. Coba dong Nalom, kesan dan pesan kamu setelah mengikuti Kor Remaja ini apa dek? Wih, rebutan. Shalom semuanya. Shalom. Kesan pesan selama mengikuti latihan Natal Remaja Naposo ini kesannya senang bisa dapat teman baru, juga senang bisa ketemu kakak abang panitia. Kalau pesannya semoga Natal tahun depan bisa lebih meriah lagi, sama yang ikut Kor Remaja lebih banyak lagi kalau bisa. Tuh dia tuh teman-teman yang belum aktif ya, Remaja dan Naposo tentu harus aktif. Boleh dipersilakan kembali Nalom. Terima kasih Nalom. Nalom ini manis banget ya. Imut-imut. Iya, kayak siapa? Kayak aku lah. Kayak Amang dong. Boleh ya? Boleh masuk dong, gitu ya? boleh. Selanjutnya deh kita ada kata sambutan mewakili Dewan Koinonia HKBP Cijantung dan mewakili pendamping remaja dan Naposo Bulung kepada Amang R. Simanjuntak, kepadanya kami persilahkan. Boleh dong tepuk tangannya. Tepuk tangannya. Oke, shalom adik-adik semua. Ya puji Tuhan, ibadah Natal ya sudah kita lalui, sekarang perayaan. Pertama-tama yang saya hormati Amang Pendeta Resort dan keluarga beserta juga Amang Pendeta Fungsional dan juga keluarga serta Inang calon pendeta Siska Boris Situmorang. Saya hormati juga seluruh Parhalado HKBP Resort Cijantung dan keluarga serta calon Sindua dan keluarganya juga. Saya hormati juga para pendamping remaja dan juga yang kami kasihi Naposo Bulung dan Remaja HKBP Jantung. Saya R. Simanjuntak di sini mewakili Dewan Koinonia. Ingin yang pertama-tama mengucapkan selamat buat panitia yang sudah berjeripaya tadi selama kurang lebih 2 bulan ya. Kita berikan sekali lagi apresiasi, tepuk tangan buat mereka. Luar biasa, acara kita sudah sangat luar biasa, dihadiri banyak teman-teman yang tadi kesimpulannya kami lihat banyak ya, dibilang ada yang muka-muka baru ya, baru datang di Natal atau tidak. Nah itu yang saat ini pesannya ya kami mau sampaikan pada melalui Dewan Koinonia ya. Ya ini adalah secara tahun, kalau kita bilang kan ini bulan Desember ya. Secara tahun kalender ini mungkin dilihatnya akhir tahun ya, tapi secara tahun gereja ini baru pertama ya. Ini adalah kegiatan pertama, ini adalah sama rangkaiannya kan kelahiran sampai nanti di akhir November itu ya. Jadi masih banyak rangkaian kegiatan remaja dan Naposo Bulung setelah Natal ini. Jadi pesan kami ya pertama buat adik-adik, kami tunggu kehadirannya di kegiatan-kegiatan lain, banyak sekali kegiatan yang menumbuhkan kerohanian mereka, remaja dan Naposo Bulung ya. Ada PA, ada juga ibadah wek ya. Jadi ibadah wek ternyata enggak hanya orang tua, mereka pun Naposo Bulung punya ibadah wek, masing-masing berkunjung ke Naposo Bulung yang ada di weknya. Untuk lalu juga ada kegiatan yang secara meningkatkan jasmaninya ya, olahraga dan banyak macamnya, futsal, bulu tangkis. Ada juga kegiatan KOR, ya mari tolong bergabung buat yang belum bergabung untuk sama-sama ya menyumbangkan ide, pemikiran, tenaga, waktu untuk remaja dan Naposo Bulung. Dan yang terakhir buat para orang tua kami, orang tua daripada remaja dan Naposo Bulung, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya sampai saat ini, terus dukung mereka
dalam doa, dalam hal banyak hal ya, pemikiran, ide-ide, kami sangat menunggu, berharap, terus mendukung kepada juga dukungan dalam banyak hal ya, selain materi ya, itu juga bisa mendukung mereka untuk mereka tetap semangat, mereka memotivasi mereka untuk bisa terus bergabung. Kalaupun pulangnya sampai malam ya, jam 10, setengah 11 ya, jangan diomelin ya. Saya percaya bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ketika teman-teman adik-adik kita ini remaja dan Aposo Bulung aktif di gereja, saya yakin Tuhan pasti akan memberkati mereka, segala apa yang mereka cita-citakan boleh terwujud. Jadi itu aja dari kami mewakili Dewan Koinonia. Kami berharap terus memberikan dukungan secara khusus buat mantan Aposo Bulung ya, dari angkatan saya ataupun yang ke bawahnya ya, generasi Z ini ya, Gen Z ini memang agak unik ya, mari kita dukung para generasi milenial yang masih Naposo, yang belum aktif juga mari kita dukung. Dari saya itu aja, sekali lagi terima kasih, saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2025. Tuhan memberkati. Wah, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Amang R. Simanjuntak. Kak Emma tadi dengar nggak tadi kata Amang agar terus aktif karena apa? Banyak sekali anggota Naposo yang hilang-hilangan nih. Waduh, jangan hilang-hilangan dong. Berarti kayak domba yang hilang gitu ya, Bang. Karena sudah banyak nih kegiatan-kegiatan Naposo nih, Kak. Iya benar. Teman-teman udah pada follow belum sih RHKBP Cijantung di Instagram dan NHKBP Cijantung? Sudah belum? Sudah belum? Kalau Ya, yang belum langsung follow karena Langsung banyak follow. kegiatan Naposo dan remaja. Ada apa tadi, Betul. pertanyaan wek, ada olahraga, ada pelayanan juga tentunya. Ada kor juga tentunya. Ada kor juga. Iya. Ayo aktif Naposo ya. Aktif Naposo dan aktif remaja. Selanjutnya nih, tadi kan aku udah bilang ada wajah-wajah baru. Betul. Jadi wajah-wajah baru ini nggak cuma duduk di situ doang teman-teman. Mereka pengen ada persembahan pujian. Kira-kira RHKB Pasar Rebo sudah siap? Sudah siap? Oke. Oke, langsung saja kita dengarkan persembahan pujian dari Kor Remaja HKB Pasar Rebo dengan lagu pujian Christmas Time.
Wah, tepuk tangan dong Tepuk sekali tangan lagi dong untuk HKBP Remaja Pasar Rebo. HKBP Pasar Rebo. Teman-teman ada yang tahu belum HKBP Pasar Rebo itu ada di mana? Di mana Kak? Udah tahu dong, di Pasar Rebo tentunya. Nanti di mana? Di Jakarta, bener. Di Jakarta, Nanti betul. kalau pengen cari-cari tahu boleh kali lirik-lirik ya, ada Boleh. paribannya. Siapa tahu ya, nggak ada yang tahu. Iya dong. Iya dong. Lanjutnya nih Bang, kita ada apa? Kita akan mendengarkan kor dari Naposo Bulung HKBP Cijantung dengan medley Nabadia. Husombaho Tuhan, Sombama Debata. Wah nih Bang, personil Naposo Bulung ini banyak banget Bang. Betul. Kira-kira ada 1026, nah, pokoknya gitu lah Bang. Pokoknya ada banyak. begitu. Ada banyak, tapi yang tampil di sini sedikit. Sedikit. Karena teman-teman kita ada yang lagi duduk juga, Betul. makanya anak aktif Naposo dong. Iya tentu. dong. Kira-kira nih Abang tahu nggak sih latihannya di hari apa aja? Latihannya itu biasanya di hari apa? Hari Jumat dan hari Sabtu.
Tepuk tangan untuk Kor Naposo Bulung HKBP Cijantung. Kira-kira teman atau ada yang tahu gak sih arti medley Nabadia Husombaho Tuhan Somba Madebata? Boleh nggak? Sebentar dulu kakak, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Kayaknya aku tanya kakaknya aja deh. Apa sih kak arti lagunya nih kak? Artinya kan ada 3 lagu. Mungkin yang pertama tuh Somba Madebata, kebesaran Tuhan. Intinya Pujilah itu sih, Tuhan pujilah gitu ya. Tuhan. Bener ya Amang ya? Bener kan Bener Amang? lah Amang ya, bener lah. Tapi Boru Silaban. Oh ya, kenalan dulu dong kak. Kakak namanya siapa kak? Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Ruth Boru Silaban. Widih, yang Boru Silaban mana suaranya nih? Kakak kira-kira udah berapa lama sih kak jadi konduktor? Kayaknya kakak tuh selalu deh jadi konduktor. Kayak salah Enggak satu kok, favorit tahun ya? lalu bukan Oh aku. enggak ya, tapi kakak salah satu favorit konduktor nih. Lebih ke yang mau kayaknya aku doang deh. Oke, yang mau kamu doang. Tapi tadi Makanya- ngeliat remaja keren-keren sama apa tuh yang CD. Jadi Oh kayaknya iya. makin banyak yang mau sih. Oh iya, puji berarti Tuhan. jadi generasi penerus Iya. kak. Oke, puji Tuhan. Boleh kak kembali? Ayo terima kasih kak Ute. Teman-teman tadi juga ada pelayannya itu ada Hasian Boru Silaban. Dan juga ada Nalom Sirait yang tadi saya panggil itu Nalom yang main gondang. Dan juga ada Parsulim Nami Tabunai Pangulusna. Ate, amang benar nggak itu amang bahasa Bataknya? Benar ya. Ada Bonardo Sihombing. Tepuk tangan dulu dong. Gimana tadi kayak penampilan kami? Penampilannya keren banget, aku merinding. Teman-teman pada merinding nggak? Merinding ya, merinding karena keren gitu. Betul, makanya apa? Aktif Naposo. Nah, teman-teman di sini ingatkan kembali supaya teman-teman itu jangan lupa join di WA-nya Naposo juga. Betul. Karena kita tuh ada pelayanan sekali sebulan juga teman-teman. Betul sekali. Jadi sayang banget kan kalau kita udah datang ke gereja tapi nggak aktif. Iya dong. Nah, selanjutnya kita ada kata sambutan mewakili Parhalado HKBP Cijantung dan mewakili seluruh pendeta HKBP Cijantung kepada Amang Pendeta Abednego Sirait. Kepadanya kami persilahkan. Ini sekalian doa makan? Oh belum ya? Saya kira sekalian doa makan. Ya, Shalom. Perkenalkan nama saya Pendeta Abednego Sirait. Pendeta sekarang di HKBP Cijantung. Ya, tadi informasinya lebih dari 800 orang, hampir 1000 orang yang hadir dalam ibadah Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Cijantung ini.
Ya. Sukacita begini ramenya? Sukacita? Amin? Iya. Sekali lagi amin? Iya. Janji ya, kalau nanti konsumsinya kurang nggak boleh bersungut-sungut karena kita bersuka cita. Ya, karena di luar ekspektasinya ternyata lebih dari 800 orang yang hadir dalam ibadah Natal sekarang. Ya, Abang hanya mau menyampaikan puji syukur kepada Tuhan. Karena 1 tahun ini kita boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan remaja Napo Subulung dan malam hari ini boleh merayakan ibadah Natal remaja Napo Subulung HKBP Cijantung. Jadi terima kasih untuk Dewan Koinonia ya, yang kami hampir-hampir mirip kan? Mirip enggak? Iya. Kadang-kadang agak susah membedakan mana Mang Sirait dengan Mang Silaban ya. Ya, terima kasih untuk koordinasi yang dilakukan oleh Ketua Dewan Koinonia bersama dengan seluruh seksinya, termasuk seksi remaja Napo Subulung, sehingga sore hari ini boleh luar biasa juga, dan melalui kegiatan-kegiatan 1 tahun ini. Tahun ini sudah dilaksanakan kebaktian Week Napo Subulung, dan catatan untuk tahun 2025 ini diteruskan, tapi bolehlah untuk Ketua Seksi Napo Subulung digabung juga lah dengan remaja ya. Jadi remajanya diikutkan juga dalam kebaktian week setiap sekali 2 minggu. Kalau saya lihat antusiasnya bisa nanti jadi setiap minggu misalnya ya. Tapi diajak adik-adik remaja juga ikut ambil bagian dalam pelayanan kebaktian persekutuan week HKBP Cijantung. Ini mungkin salah satu dari sedikit sekali gereja HKBP yang masih melakukannya. Makanya tidak salah saya katakan di awal bahwa Cijantung ini memang HKBP Hiado. Ya. Tidak banyak lagi HKBP yang melakukan kebaktian week Napo Subulung. Mungkin di Jakarta ini hanya Cijantung yang masih melakukannya. Tepuk tangan untuk Napo Subulung HKBP Cijantung. Ya. Dan yang kedua, Napo Subulung Cijantung dan remajanya sungguh luar biasa ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan. Catatan untuk tahun 2025 ini boleh dikembangkan bersama dengan Dewan Koinonia, Seksi Remaja, Seksi Napo Subulung berkolaborasi dengan Dewan Marturia secara khusus seksi musik. Saya melihat 1 tahun ini banyak sekali sesungguhnya talenta-talenta muda HKBP Cijantung ini yang bisa berperan semakin membuat ibadah kita itu semakin baik. Maka di tahun 2025 hendaknya ibadah pukul 15 dan ibadah pukul 18 itu menjadi tempat anak-anak muda menunjukkan talentanya, kemampuannya termasuk dalam memadu ibadah-ibadah minggu kita untuk jam 15 dan jam 18. Karena 1 tahun ini saya lihat justru di ibadah 15 itu pemusiknya lebih sedikit dan ibadah 18. Padahal anak-anak kita seperti ini ternyata ada drum kita, ada tagading kita, ada keyboard kita. Kenapa itu tidak kita manfaatkan untuk setiap minggu dalam pelayanan-pelayanan ibadah kita. Anak-anak remaja dan anak-anak Napo Subulung kita punya talenta yang luar biasa untuk itu. Ya, jadi yang ketiga saya juga pesankan luar biasa Napo Subulung dan remaja HKBP Cijantung. Mungkin ini juga salah satu gereja di Jakarta ini secara khusus yang peserta atau jemaat remaja Napo Subulungnya itu hampir 90% adalah anak-anak jemaat itu sendiri. Ibarat kamu nak kena jong-jong ita he Napo Subulungi rata-rata isodo na tora siniete. Banyak gereja di Jakarta ini ada Napo Subulungnya tapi itu 80% anak rantau anak Napo Subulungnya. Tapi untuk Cijantung ini luar biasa, justru anak-anak yang orang tuanya di Cijantung ini pun dia tetap aktif menjadi Napo Subulung dan remaja HKBP Cijantung. Boleh tepuk tangan? Ya, karena saya yakin orang tuanya juga berperan aktif untuk menyuruh anak-anaknya itu. Saya pernah di Jakarta Barat, saya pernah di Jakarta Selatan, saya pernah di Jakarta Utara. Napo Subulungnya itu rata-rata jemaat-jemaat perantau, jemaat-jemaat manda. Waktu itu saya capek suruh buat surat mereka menjadi anggota jemaat manda namanya. Tapi di Cijantung ini mayoritas adalah anak-anak yang orang tuanya di HKBP Cijantung. Maka jika ada anak-anak remaja Napo Subulung yang orang tuanya tidak di sini, mari juga ikut ya aktif bergabung, jangan menjadi minder
Karena mayoritas anak-anak Naposubulung itu orang tuanya ada di Cijantung ini. Jadi melayanilah, dan ini juga saya pesankan. Secara khusus di DKI Jakarta ini, janganlah gereja dirubah semangatnya. Karena gereja sesungguhnya adalah tempat satu-satunya melatih kita menjadi orang yang mau berkorban, melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di Jakarta rata-rata pelayanan-pelayanan itu sudah dibarengi dengan sesuatu hal yang sepertinya dalam tanda petik harus dibayar. Dia ikut menjadi pemusik, dalam tanda petik dia harus dibayar. Dia ikut menjadi singers, dalam tanda petik dia harus dibayar. Maka saya bermohon untuk anak-anak remaja Naposubulung, latihlah dirimu di gereja, memberikan yang terbaik, melayani Tuhan tanpa melihat apa yang dapat diberikan gereja untukmu. Tuhan sudah memberikan kepadamu banyak hal melalui pekerjaanmu, melalui aktivitasmu, melalui karyamu di tempat lain. Maka di gereja berlatihlah dirimu untuk melayani. Amin. Ya. Jadi jangan nanti, Amang nggak usah lagi ditambahin pemusik. Kenapa? Nggak teranggarkan gereja biaya untuk pemusik. Kalian harus mampu mengatakan, kami mau ikut melayani menjadi pemusik, kami mau melayani menjadi singers, kami mau melayani menjadi apapun. Kami tidak perlu menerima apapun dari gereja, kami sudah menerima dari Tuhan. Amin. Iya. Supaya 2025 tidak terbeban Dewan Marturia, tidak terbeban Dewan Koinonia, mau mengikut sertakan jemaatnya hanya karena berhitung tentang uangnya, transportnya, biaya ini dan itunya. Remaja Naposubulung ini harus menunjukkan kami anak-anak milenial adalah anak-anak yang mau melayani Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami dalam berbagai aspek kehidupan kami. Supaya makin lapar ya. Ya. Amang juga udah lapar. Tadi pas di sini, aku tadi siang makan apa ya kok lapar gitu. Baru aku ingat, oh ternyata tadi siang saya tidak makan nasi, hanya makan mie. Jadi sama-sama lapar. Terakhir sekali saya mau ajak kita supaya menjadi warga HKBP yang semakin mencintai HKBP. Sekali HKBP, tetap HKBP. Ada sebuah lagu yang pernah dituliskan oleh Pendeta Toho Sinaga. Ini lagunya sangat singkat, tapi jika kita hayati, ini boleh menjadi penyemangat kita, pengikat kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus yang bersekutu di HKBP. Coba kunci G. Tahu kata-katanya? Kata-katanya sangat mudah. HKBP Huria Hatubuaku, HKBP Huria Hagodangaku, HKBP Huria Haholongaku, HKBP Sai Masihol Doau Tuho. Coba kita latih bersama-sama. Hatubuaku, Hagonagaku, Haholongaku, Sai Masihol Doau Tuho. HKBP Huria Hagodangaku, HKBP Huria Haholongaku, HKBP Sai Masihol Doau Tuho. Sekali lagi diulang. HKBP Huria Hatubuaku, HKBP Huria Hagodangaku, HKBP Huria Haholongaku, HKBP Sai Masihol Doau Tuho. Boleh berdiri? Ayo berdiri semua menyanyikannya sekali lagi.
HKBP Huria tubuh aku, HKBP Huria godang aku, HKBP Huria holong aku, HKBP saya masih doa. Boleh pegang dadanya anak-anak muda, katakan HKBP, HKBP kuat. Huria tubuh aku, HKBP Huria godang aku, HKBP Huria godang aku, HKBP Huria holong aku, HKBP saya masih doa. Tanpa musik semua pemuda. HKBP HKBP Huria godang aku, HKBP Huria godang aku, HKBP Huria holong aku, HKBP saya masih doa. Lebih keras lagi katakan HKBP, HKBP Huria tubuh aku, HKBP Huria godang aku, HKBP Huria holong aku, HKBP saya masih doa Tuhan. Sekali HKBP tetap HKBP, sekali HKBP tetap HKBP. Boleh tepuk tangan, kita duduk kembali. Tuhan memberkati kita. Jika seperti ini sukacita kita, saya sangat dan sangat yakin HKBP tetap berdiri sampai Maranatha. Amin. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Amang Pendeta Resort kita. Itu artinya HKBP, Huria saya dilahirkan, emang benar ya, Huria saya dibesarkan, Huria yang sangat saya cintai gitu. Dan terakhir apa Bang? Huria? Oh, HKBP akan tetap di hati. Berarti kita HKBP menyala. Ada teriakan tadi dari Amang Pendeta Besi Ombing. Oke, selanjutnya ada apa nih Kak? Selanjutnya, sebentar dulu, aku lihat dulu ya Bang. Kayaknya ini udah terakhir Bang. Iya. Ya, teman-teman kita udah di penutupan. Ya, sedih padahal masih mau lama-lama loh di sini. Masih mau lama-lama di sini teman-teman, masih mau lama-lama nggak di sini? Masih dong. Ya udah Bang, kalau gitu kita coba deh. Apa sih subtema kita tadi? Kayaknya teman-teman udah pada lupa nih Bang. Udah pada lupa teman-teman? Ya udah aku coba dong sebutin Bang. lagi ya. Subtema hari ini adalah kelahirannya membawa sukacita, sehingga kita dapat memberitakan kabar sukacita itu dengan menjadi saksi Kristus di dalam panggilannya masing-masing. Jangan lupa lagi ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman subtemanya. Dengan berakhirnya acara ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi dalam perayaan Natal ini. Dengan berakhirnya perayaan ini, saya Emanuela Borusinaga dan partner Master of Ceremony saya, Andreas Huta Barat, ingin memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum kita akhiri perayaan Natal kita ini, kami minta dengan kasih untuk Amang Pendeta Abednego Sirait untuk memimpin doa makan. Dan doa pulang, Amang. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita akan mengakhiri kegiatan kita, sukacita kita, dan kita tetap dengan tradisi yang baik di gereja kita. Kita berdoa pulang, berdoa makan, tapi makanannya dibawa di luar kita nikmati bersama. Amin. Dan cek tempat duduknya jika ada sampah, ada bungkus permen yang mungkin kita atau orang lain yang menaruhkannya,
masukkan ke kantongnya, nanti sampai di luar, taruh di tempat sampah. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan hormat kami haturkan kepadamu ya Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kasih setiamu tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari Engkau menyertai kami, berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan itu juga yang kami nikmati dari pagi hari sampai pada malam hari ini. Secara khusus dari sejak sore hari tadi, kami boleh datang dari rumah kediaman kami masing-masing dengan penuh sukacita hadir di bait-Mu yang kudus ini untuk bersama-sama bersekutu beribadah, memuji Tuhan melalui ibadah dan perayaan Natal Remaja Naposubulung HKBP Cijantung. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang sudah anak-anak-Mu ini persiapkan dari sejak awal, boleh mereka lakukan hari ini menjadi ibadah yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami. Biarlah melalui setiap rangkaian ibadah Natal yang sudah mereka lakukan, semakin mendorong kami untuk mau datang ke hadapan Tuhan, untuk beroleh sukacita, beroleh keselamatan, sebagaimana Engkau telah menyatakan kepada para gembala, untuk pergi ke Bethlehem, untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Itulah sukacita kami hari ini, sehingga anak-anak remaja Naposubulung HKBP Cijantung ini boleh semakin optimis, berpengharapan yang hidup, karena Kristus sudah datang dan mereka sudah berjumpa dengan Engkau yang akan memberi sukacita, keselamatan, kekuatan, dan pengharapan yang hidup dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka hidup di dalam sukacita Natal ini untuk meraih masa depan, cita-cita yang sudah Tuhan persiapkan bagi mereka. Dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang mendatangkan sukacita bagi kehidupannya, secara khusus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama dengan mereka, juga dengan orang tua kami, demikian juga adik-adik kami yang datang dari remaja HKBP Pasar Rebo, biarlah kami yang hadir dalam ibadah dan perayaan ini. Ketika kami sudah sempurna dalam sukacita kami, dan sebentar kami akan pulang, Engkau juga menyertai setiap perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa dalam Yesus, jika dalam sukacita Natal kami hari ini ada hal-hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan dan sesama kami, ampuni kami ya Bapa. Dan sembari kami nanti pulang dari ibadah dan perayaan ini, kami akan menerima berkat-Mu melalui makanan dan minuman yang nanti akan kami santap dan kami akan nikmati. Maka berkat itu menjadi kekuatan baru dan kesehatan baru bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Horas. Diingat lagunya tadi ya, harus menjadi HKBP ya. Iya dong. Baik teman-teman, aku izin reminder lagi ya. Untuk gelang yang sudah kita pakaikan yang seperti ini, yang warna biru, itu yang ditukarkan untuk konsumsi. Jadi ketika tadi kita masuk, kita sudah dipakaikan gelang, itu yang akan ditukarkan untuk konsumsi ya teman-teman. Baiklah, sampai jumpa di Natal RNHKBP Cijantung 2025. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Musik.